Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline peningkatan kasus DBD di Lampung signifikan. Tadi Banda Lampung melaporkan, selama kurun waktu Januari hingga 15 Februari 2024, Dinas Kesehatan Lampung mencatat ada 678 kasus demam berdarah dengue di Provinsi Lampung. Tertinggi di Lampung Tengah dengan 182 kasus, disusul Lampung Utara 169 kasus, Lampung Timur 54 kasus, dan Pesisir Barat 51 kasus. Selanjutnya Mesuji 47 kasus, Waikanan 32 kasus, Pesawaran 28 kasus, Lampung Selatan 27 kasus, Metro 24 kasus, Pringsewu 21 kasus, Bandar Lampung 18 kasus, Tanggamus 18 kasus, dan Tulang Bawang 7 kasus. Sedangkan 2 kabupaten, yaitu Lampung Barat dan Tulang Bawang Barat, nihil kasus. Kemudian akibat kasus DBD selama kurun waktu tersebut, terjadi 8 kasus kematian, yaitu 2 kasus kematian di Lampung Utara, 1 kasus kematian di Lampung Tengah, 2 kasus kematian di Lampung Timur, dan 3 kasus kematian di Pesisir Barat. Kepala Diskes Lampung Edwin Rusli mengatakan, sejauh ini Lampung Tengah menjadi kabupaten dengan kasus DBD tertinggi di Lampung. Sedangkan Pesisir Barat menjadi kabupaten tertinggi kasus kematian akibat DBD. Menurutnya ada peningkatan kasus DBD di Lampung yang cukup signifikan pada Januari 2024 dibanding Januari 2023. Pada Januari 2024 ada 562 kasus DBD dan 2 kasus kematian, sedangkan pada Januari 2023 ada 278 kasus DBD. Terjadinya peningkatan tersebut dikarenakan perubahan cuaca, seperti curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun ini, ujar Edwin, Minggu 18 Februari. Dijelaskannya dalam upaya antisipasi kasus DBD, Diskes Lampung telah melakukan serangkaian upaya, mulai membuat surat edaran mengenai kewaspadaan peningkatan DBD kepada Diskes Kabupaten atau Kota. Lalu koordinasi dalam upaya preventif dan promotif kemandirian masyarakat melalui gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, dengan lintas program dan lintas sektor untuk melaksanakan PSN 3M+ di tempat-tempat umum dan institusi-institusi untuk mencapai ABJ kurang lebih 95%. Selain itu, imbuhnya, penguatan surveillance dengue atau DBD yang dapat dimonitor sebagai alat kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus serta respon cepat penanggulangan KLB, pengendalian faktor secara terpadu baik kegiatan program yang dilaksanakan unit atau sektor terlibat, pemerintah, swasta, masyarakat. Peningkatan deteksi dini infeksi dengue di PKM dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test, NS1 atau RDT Combo, dan logistik lainnya seperti larvasida, insektisida, membentuk atau merevitalisasi kembali kelompok kerja operasional dengue di TK Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Kegiatan penanggulangan dengue atau DBD dimasukkan dalam kegiatan perencanaan daerah dan memperkuat regulasi penanggulangan dengue di TK Kabupaten atau Kota, Kecamatan sampai pada tingkat desa atau kelurahan. Edukasi kemasyarakatan sendiri untuk mencegah DBD ini dengan gerakan 3M+, ucapnya. Diketahui, DBD atau penyakit dengue masih menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia. Masih banyak daerah endemis dengue, di mana angka kesakitan dan kematian akibat dengue ini juga berfluktuasi dan cenderung meningkat pada musim hujan. Dengue ini ditularkan dari faktor nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini biasanya berkembang biak dan bertelur di air yang bersih dan menggenang. Biasanya nyamuk bertelur di bak mandi, ember, kontainer, dan lainnya. Untuk itu perlu pencegahan dengan PSN 3M+ melalui G1R1J. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari lampungNewspaper.disway.id dengan headline hasil seleksi terbuka Pemkab Lampung Selatan langsung dilantik. Dari Kalianda melaporkan, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 dipastikan telah rampung.
Panitia seleksi telah melaporkan hasil 3 terbaik di setiap OPD kepada pejabat pembina kepegawaian atau bupati. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Lamsel, Tirta Saputra menegaskan, dalam shelter JPTP tahun ini membuka peluang untuk mengisi 8 posisi kepala OPD yang kosong. Namun, dalam perjalanannya hanya terdapat 6 OPD yang memenuhi syarat untuk dilakukan shelter. Jadi hasil dari shelter kemarin sudah dilaporkan Pansel ke PPK atau Bupati. Tinggal nanti dilakukan pelantikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ungkap Tirta saat dikonfirmasi Rada Lamsel via telepon Minggu 18 Februari 2024. Dia menerangkan, shelter tersebut dilakukan untuk posisi staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk 6 posisi itu yang sudah selesai dan di ranking 3 besar, jadi kita tunggu keputusannya dari pimpinan yang selanjutnya diajukan ditetapkan hasil shelter terangnya. Lebih lanjut dia mengatakan, sementara untuk 2 posisi yang tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat adalah posisi asisten bidang adum dan kepala dinas P3A. Nanti akan diulang shelter untuk 2 posisi itu sesuai dengan aturan yang berlaku, pungkasnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.